Selamat pagi CDC. Pagi. Wow, luar biasa ya. Pagi hari ini saya melihat dari luar sana sudah suasananya riuh ya. Kalau orang keluarga Chinese seperti Sinca ya. Ada tawa sana, tawa sini, peluk sana, peluk sini. Jadi kita betul-betul family, amin. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Yes. Ya, pagi hari ini kita tentunya semangat untuk beribadah kepada Tuhan karena hari ini hari yang luar biasa. Tuhan berikan kasih setianya, Tuhan berikan kekuatan buat kita beribadah. Dan pagi hari ini beri salam dulu kepada kiri dan kanan kita. Katakan, saya senang Anda ada di sini. Ya, senang Anda ada di sini. Ya, kita juga hari ini ibadah gabungan ya, ada Ero, ya Eros, ya saudara adalah anak-anak kita juga, ya selamat beribadah bersama-sama dengan kita. Biar semangat Ero akan menular kepada lansia, ya. Dan pagi hari ini kita akan dilayani oleh hamba Tuhan Dr. Tini yang sudah datang pada pagi hari ini dan juga ditemani oleh suaminya Bapak Rudi, ya. Terima kasih buat kesetiaannya dan kita akan melakukan 3 habit kita, ya, yaitu 100% yang menghargai hadirat Tuhan, 100%. Jadi setiap kita menghargai setiap saudara-saudara di kiri dan kanan kita, depan belakang kita, mereka sedang beribadah. Jadi kita sama-sama menghormati hadirat Tuhan. Dan kita juga akan save the word, mencatat setiap firman Tuhan, mendengar, menyimak firman Tuhan untuk kita bisa lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang ketiga adalah be excited. Yes. Excited itu bersemangat. Jadi kita betul-betul menjadi umat Tuhan yang bersemangat. Baik dimanapun kita berada, tetap kita semangat dalam Tuhan. Dan pagi hari ini saya akan bacakan di Mazmur 105 ayat yang kedua. Dikatakan, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Ya, jadi kita mau bernyanyi bagi Tuhan, kita mau bermazmur bagi Tuhan, dan kita mau ceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Karena kita adalah umat pemenang. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa, bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Engkau sudah mendatangkan kami, mengumpulkan kami. Hati kami mau untuk bernyanyi bagi Engkau. Hati kami mau bermazmur bagi Engkau. Hati kami mau Tuhan terus menceritakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan terima kasih pagi hari ini kami percaya sukacitamu Tuhan menjadi kekuatan kami. Kami percaya ada pemulihan yang sedang terjadi. Kami percaya Tuhan Engkau sedang bekerja di antara kami Bapa. Terima kasih biar urapanmu mengalir Tuhan, hadiratmu ada bersama dengan kami pagi hari ini. Kami akan beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Yes, selamat pagi CDC. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yes, seperti Pastor Naf kemarin bilang ibadah khotbah minggu lalu, kalau kita datang di tempat ini hari ini karena kita mau menghadiri ibadah raya ya. Jadi ibadah raya itu kita harus hadirnya dengan memuji Tuhan, dengan bersorak-sorai, dengan bersukacita. Karena kita percaya kita adalah anak-anak yang lebih dari pemenang. Amin. Yes, amin. Yes, kita mau katakan kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan lagi, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari yes, kita mau bersorak buat Tuhan. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang.
lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Dengan sungguh-sungguh kita katakan kita lebih dari pemenang. Yes, amin. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita mau katakan kita lebih dari pemenang. Amin. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari. Katakan kamu lebih. Kamu tunjuk teman-temannya. Kamu lebih dari pemenang. Amin. Dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih. Yes, kita tunjuk diri kita sendiri. Saya lebih dari pemenang. Dari pemenang. Saya lebih. Amin. Dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Yes, amin. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Yes, amin. Lebih dari pemenang. Yes, amin, amin. Yes, kita adalah anak-anak pemenang. Haleluya, amin, amin, haleluya. Yes, haleluya. Amin. Kita saat ini mau datang sama Tuhan. Kita mau mengundang Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kita mau mengundang Roh Kudus hadir melawat setiap hati kita. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Roh Kudus hadir di dalam hidup kami Tuhan. Lawat setiap kami Tuhan. Kau lawat setiap kami Bapa. Kau bebaskan setiap kami memuji menyembah Tuhan. Yes, Jesus. Amen. Haleluya, Yesus. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Kerinduan kami
hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Yes. Datang Roh Kudus, penuhi setiap kami Tuhan. Amin. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru, urapiku mengalir, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidup. Satu kerinduan kami Tuhan, melekat dengan-Mu. Yes Lord Jesus. Yes, amin Tuhan. Bersekutu dengan-Mu. Amin. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah. I'm reaching for your heart, God. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place when I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your yes, Jesus. You hold my life. We worship you, Jesus. Drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place when I can see you face to face. I worship you in spirit and in satu kerinduan kami Bapa. Satu yang ku yes, Jesus. Rindu. Kami rindu Tuhan untuk lebih lagi bersekutu dengan-Mu Bapa. Kami rindu Roh Kudus melawat setiap kami Tuhan. Yes. Roh Kudus berurusan secara pribadi dengan kita masing-masing. Jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Yes Lord. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidup. Urapan-Mu Tuhan, urapan-Mu mengubah hidupku. Yes Lord. Urapan-Mu mengubah hidupku. Kami yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami merasakan kehadiran Engkau di tengah-tengah kami Bapa. Yes Lord Jesus. Amin. Kau
di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yes Lord, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di kesembuhan, kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan, kelepasan terjadi di sini. Oh, kami yakin Kau hadir, kami rasakan Kau hadir Tuhan, melawat setiap kami Lord. Haleluya, yes Lord, Kau hadir Tuhan, melawat setiap kami Tuhan. Yes Lord Jesus. Ya Rabba, 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 se, oh, Shakara, Baba, 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 ya Rabba, Sanda, Hina, Rabba, ya Shakara, Mo. Yes Lord, thank you Lord Jesus. Hina, Rabba, ya Shakara, Baba, Baba, ya Rabba, 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 se, Hina, Rabba, ya Shakara, Mo. Yes, Shakara, Baba, Baba, ya Rabba, se. Hallelujah, yes Lord Jesus. Kami rasakan Kau hadir Tuhan. Yes Lord. Ya Rabba, Baba, Baba, ya Rabba, 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 Sanda, ya Shakara, Rabba, Rabba, she. Hina, Rabba, ya Shakara, Rabba, Baba, ya Rabba, Shakara, Mo. Hina, Rabba, ya Rabba, se. Hallelujah, Yesus Tuhan. Hallelujah, yes Lord Jesus. Hallelujah, yes Lord Jesus. Shakara, bara, 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 se. Hina, Rabba, ya Rabba, se. Oh, ya Rabba, hara, bara, baka, ya Shakara, Baba, Baba, ya Rabba, Rabba, Sanda, ya Shakara, Lo. Hina, Rabba, ya hara, bara, baka, ya Shakara, ra, 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 ra. Yes Lord. Hina, Rabba, ya Shakara, Base. Yes, Shakara, bahara, bara, baka, ya Shakara, ra, 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 ra. Yes Lord Jesus, we worship you Lord Jesus, we worship you Lord Jesus. Hallelujah. Yes Lord. Shakara, ra, 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 ba, 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 ya, ra, ba, ra, ba, ra, ba, sanda. Hara, ba, ra, ba, ka, ya Shakara, wo. Hina, ra, ba, ya Shakara, ra, ra, se. Yes Lord Jesus. Hina, ra, ba, ra, ba, ra, ba, ra, ba, ra, ba, sanda, ya
Yes, thank you, Lord. Yes, thank you, Lord Jesus. Shakarabaharabakaya shakarararararabarabase. Inarabaya shakaramo. Yes, Lord. Inarabaya shakarararabase. Harabakaya rabakaya shakarabarabarabaharababarababa shakarabase. Yes, thank you, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Kirabase. Hallelujah. Shakararara. Kirabase. Shakaramo. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Yes, Lord. Kau hadir Tuhan. Kau hadir Roh Kudus. Yes, Lord. Raba-raba ya syakarara. Hallelujah, yes, Lord. Syakaraba. Shakaraba. Oh, Hinarabaya Shakarabarabaste. Hinarabaya Rabo. Shakarabapapapayarabaste. Yes, Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord Jesus. Yes, mari tetap menyembah Tuhan. Mari kita tetap menyembah Tuhan. Yes, Lord. Shakarabarabaste. Hinarabayarabaste. Oh, Hinaramayarara. Jesus. Yes, Lord. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Yes, Lord. Shakarabarabaste. Shakaraba. Oh. Yes, Jesus. Yes, amen, Jesus. Hallelujah, yes, Lord. Roh Kudus adalah roh yang lembut. Dia mau berbicara masing-masing dengan kita pribadi. Haleluya, Yesus. Inarabaya shakarabapapaya rabase. Shakarabapapaya rabase. Yes, Lord Jesus. Shakarabapapaya. Jesus. Shakarabapapaya rabase. Inarabaya rabase. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord. Yes, Jesus. Haleluya, Yesus. Ku yakin Kau hadir. Yes, Jesus. Kau hadir, Tuhan. Yes. Jamah setiap hati kami, Tuhan. Hati yang keras Tuhan lembutkan. Amin, Jesus.
yakin kau hadir, ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami yakin Tuhan. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin yes Jesus. Amen Lord Jesus. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi. Yes Jesus. Kelepasan pun terjadi Tuhan. Kelepasan terjadi di sini. Amin. Amin. Yes, Lord. Haleluya Yesus. Yes, Lord. Kau Allah yang Jesus. luar biasa. Kau Allah yang ajaib. Amin. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Kau hadir di tengah-tengah kami. Thank you Lord, thank you untuk anugerah-Mu. Amin. Pada pagi hari ini kami mau duduk tenang di hadirat-Mu. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Pagari tempat ini dengan malaikat Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa mencuri kebenaran firman-Mu. Biarlah urapan Tuhan turun atas setiap kami. Semua jemaat CDC, kami percaya Tuhan akan berbicara. Tuhan akan mendidik kami. Tuhan akan membuat kami semakin bertumbuh dan semakin mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Berbicaralah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Kurang semangat, ayo shalom. Ya, hari yang luar biasa. Hari Minggu itu hari yang luar biasa, hari yang kita tunggu-tunggu. Karena apa? Kita sudah merayakan pertolongan Tuhan sepanjang minggu ini. Jadi hari ini kita bersorak-sorai untuk Tuhan, amin. Kita bersyukur, kita merenungkan kebaikan Tuhan sepanjang minggu. Oleh karena itu hari ini saya ingin membagikan sebuah kebenaran firman Tuhan. Tidak mudah berbicara soal tema keluarga bagi kita semua, termasuk untuk saya sendiri. Tapi hari ini saya ingin bagikan satu tema, yaitu silent killer in the family. Nah, apa itu silent killer in the family? Judulnya serem bener ya. Nah, kenapa? Karena iblis itu sangat ingin menghancurkan keluarga. Jadi keluarga itu menjadi targetnya iblis untuk dihancurkan. Nah, kalau keluarga hancur, punya korbannya banyak, yaitu seluruh anggota keluarga. Ada orang tua, ada anak. Ya. Yes. Saya jelas? Ya. Oke, ya betul, udah jelas. Maaf, kesalahan teknis. Oke, saya ulangi lagi. Iblis adalah mempunyai target, yaitu menghancurkan keluarga. Kalau keluarga hancur, korbannya banyak, lebih dari satu orang. Ada orang tua, ada ayah ibu, ada anak, ada saudara, semuanya. Jadi sekali hancur beberapa orang targetnya. Makanya kenapa iblis ingin menghancurkan keluarga? Karena keluarga itu adalah idenya Tuhan. Saya udah sampaikan bulan lalu waktu saya khotbah, keluarga adalah inisiasi Tuhan atau ide Tuhan. Karena Tuhan tahu manusia tidak diciptakan untuk hidup sendirian. Tuhan ingin manusia diciptakan bersama dengan keluarganya, yaitu komunitas terkecil di dalam hidup kita sebagai warga negara sebuah negara Indonesia ya. Jadi saat kita menikah, kalaupun tidak menikah, kita juga masih punya keluarga, ada orang tua, ada saudara kandung dan sebagainya, ada keponakan. Nah, sekalipun kalau kita menikah, kita harus menemukan orang yang sudah Tuhan siapkan, bukan untuk sekedar menikah. Makanya pas hari ini ibadahnya gabungan ya, antara eros dan umum. Saya mau kasih tahu, menikah itu adalah menemukan orang yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Bukan kita yang nyari sendiri. Kita akan dipertemukan oleh penolong yang sepadan yang Tuhan sudah siapkan. Jadi jangan pusing, jangan stres, Tuhan yang akan mempertemukan dan kita akan dikasih tahu Tuhan. Itulah pasangan hidupnya. Nah, banyak orang tidak mau berdoa untuk itu. Sehingga nemunya berdasarkan selera sendiri. Hasilnya setelah menikah banyak keluarga yang berantakan. Seperti khotbah saya terakhir, begitu dirugikannya banyak kasus perceraian. Nah, jangan sampai kita salah memilih pasangan hidup karena tidak berdoa lebih dulu. Nah, hari ini saya mau kasih tahu apa strategi iblis untuk menghancurkan keluarga, karena dia adalah bapak segala dusta. Iblis itu punya predikat atau punya gelar roh pendusta atau penipu, sehingga dia bisa menggunakan firman Tuhan untuk menjebak manusia. Jadi kalau urusan hafal ayat, saya mau kasih tahu Bapak Ibu, iblis lebih hafal ayat daripada kita. Makanya kita jangan kalah sama iblis. Rajinlah renungan pagi, morning blessing, baca firman Tuhan, terus baca supaya kita gak kalah pinter sama iblis. Karena kenapa dia begitu pinter? Karena dia dulu latar belakangnya adalah bersama-sama dengan Allah cukup lama. Karena dia adalah malaikat pemuji dan penyembah Tuhan awalnya sebelum jadi iblis ya. Jadi makanya dia tahu sifatnya Allah, dia tahu isi hatinya Allah, dia tahu segala mengenal Allah lebih daripada kita mengenal Allah. Makanya kita jangan kalah. Oleh karena itu kita mau belajar tentang keluarga hari ini.
Apa yang firman Tuhan katakan di dalam tentang keluarga? Kita lihat ayat-ayat tentang keluarga sebelum kita mengenali strategi iblis untuk menghancurkan keluarga. Ada satu ayat yang saya ingin bacakan, 1 Timotius 5 ayat 8. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Ayat ini simple. Tuhan udah kasih petunjuk kalau orang mau membentuk keluarga, carilah orang yang bekerja. Betul? Jangan pernah belum bekerja berani menikah. Saya mau kasih tahu. Ayatnya jelas ada. Orang yang tidak bekerja, orang yang tidak mampu menghidupi keluarganya, jangan pernah berani menikah duluan. Tapi kita lihat generasi sekarang. Nikah mah nikah, hari besok gimana nanti? Lah gimana nggak hancur keluarganya? Jadi kalau gitu, boleh ero yang ada di sini? Saya mau tanya, boleh nggak jatuh cinta? Boleh, karena jatuh cinta nggak dosa. Tapi yang nggak boleh adalah seolah-olah mau menikah besok. Jadi setiap hari mojok berdua terus. Itu yang nggak boleh. Harus ada di tempat kelompoknya, komunitasnya. Jadi anak ero, saya mau kasih tahu, mumpung masih bisa ngasih tahu bahwa kalau ada yang ngajak berduaan, stop. Karena orang itu ada udang di balik rempeyek. Ya kan? Motivasinya udah pasti ngaco. Karena belum kerja, belum selesai sekolah, ngajak mojok. Nanti kalau udah nikah, dari melek mata sampai malam tidur, elo lagi, betul nggak? Tapi malah ribut. Anak ero memang terbalik loh. Saya pikir suka ngebalik-balik keadaan. Sekarang maunya berdua terus. Tapi bukan ero di sini ya. Anak muda di luar sana. Kalau di dalam komunitas itu baru sehat. Kalau anak muda maunya berdua terus, giliran nikah maunya jauhan terus, itu sudah terbalik. Firman Tuhannya nggak gitu bunyinya ya. Jadi balik lagi ke ayat ini, seseorang kalau namanya mau berkeluarga, dia harus bisa mampu punya tanggung jawab memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya. Kalau dia bisa memelihara seisi rumahnya, orang itu baik. Tapi kalau nggak mampu berani berkeluarga, itu disepertikan orang murtad dan lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Makanya kalau belum punya penghasilan, jangan berpacaran. Saya mau kasih tahu, pasti yang dipakai uang orang tuanya. Dan itu tidak bagus. Orang tua memberikan uang kepada anak-anak muda bukan untuk dipakai pacaran, tapi untuk hal yang jauh lebih penting dari itu. Jadi makanya kembali lagi untuk ini peringatan untuk para orang tua dan para anak-anak muda. Kita lihat lanjutnya, Amsal 17 ayat 1. Minta tolong Bapak Ibu baca yang kuat, silakan. 1, 2, 3. Namanya daripada makanan daging serumah disertai dengan perbantahan. Ya, jadi ini bicara urusan makanan saja di dalam rumah tangga. Saya juga udah menikah 34 tahun lebih. Saya mau kasih tahu, makanan aja bisa bikin konflik apa enggak? Bisa, yang udah nikah bisa kan? Makanya jangan pernah berpikir menikah itu nggak pernah konflik. Pasti konflik. Sampai ayatnya juga ada. Jadi lebih baik sekerat roti, tapi yang penting makan dengan tentram, daripada makan daging yang harganya jauh lebih mahal, daripada pakai acara berbantah-bantah. Dan itu pun terjadi. Saya dan suami saya juga pernah ribut. Awal pernikahan kami ributnya nggak usah susah-susah soal makanan. Karena apa? Karena saya nggak becus masak, dia jago masak. Dia anak mami banget. Kalau saya anak sekolahan melulu, kerjanya kuliah melulu, belajar melulu. Kalau dia betul-betul anak mami. Jadi mami di dapur, dia ikut ke dapur. Begitu menikah, saya mau tanya, sebagai istri kan mau berusaha bertanggung jawab. Saya tanya, Pak mau makan apa? Tahu nggak jawaban suami saya? Udah aku yang masak, karena kalau kamu yang masak, yang ada nanti masuk tempat sampah. Dia bilang gitu. Kalau saya tersinggung, bisa ribut ya, tapi untungnya saya sadar diri bahwa saya tidak mampu masak. Jadi oleh karena itu kita akhirnya damai. Ya udah, Papa yang masak karena makanannya lebih enak. Jadi pasti habis, dia ngabisin, saya ngabisin. Kan Tuhan katakan nggak boleh berbantah-bantah urusan makanan. Jadi hari ini para bapak ibu keluarga anak-anak yang masih berbantah-bantah urusan makanan di rumah, bertobat. Saya kasih tahu, urusan makanan jangan berbantah.
Berikutnya, Amsal 23 ayat 24 dan 25. Saya akan bacakan ayat ini juga tentang keluarga. Apa kata Tuhan tentang ayah? Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorai, yang memperanakan orang-orang yang bijak akan bersukacita karena dia. Silakan Bapak Ibu ayat 25. Biarlah ayahmu dan terlalu kecil ya. Amsal 23 ayat 25. Bisa ada yang bantu bacakan? Belum dapat. Biarlah ayahmu dan ibumu bersuka cita, biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Jadi di sini dikatakan bahwa orang tua yang betul-betul di dalam Tuhan, dia akan merasakan begitu bersuka cita terhadap anak-anaknya. Kebanggaan, anak-anak menjadi kebanggaan. Tapi berapa banyak kalau saya konseling keluarga, orang tua sedih karena perilaku anaknya. Anak-anaknya betul-betul membuat orang tua menangis. Hal itu terjadi secara nyata di dunia kita. Gak cuma orang yang bukan kenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, yang kenal Tuhan dengan sungguh-sungguh pun juga bisa membuat orang tua menangis, termasuk saya. Saya juga pernah dibikin menangis dengan perilaku anak-anak saya. Jadi artinya tidak mudah. Kenapa? Iblis mengacaukan apa yang Tuhan sudah sampaikan di firman-Nya. Jadi ada aja yang dibegal sama iblis supaya rumah tangga itu penuh dengan konflik, penuh dengan air mata, perbantahan dan sebagainya, kepahitan, kekecewaan. Kita lihat lagi ayat tentang keluarga. Ulangan 5 ayat 5 sampai 7. Boleh baca gantian, nanti siapin ayatnya. Ulangan 5 ayat 5 sampai 7. Saya bacakan ayat 5, Bapak Ibu yang ke-6 ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Silakan. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ayat ini ayat klasik yang saya pakai untuk pola hidup di dalam rumah tangga saya. Dari kecil saya berusaha menerapkan ayat ini. Saya mau kasih tahu untuk para orang tua, apakah Bapak Ibu sudah melakukan dari anak-anak di dalam kandungan mamanya? Setiap hari cerita tentang firman Tuhan. Mau kita lagi makan bareng, mau kita lagi dalam perjalanan, mau kita lagi duduk ngobrol di ruang tamu. Ceritakanlah tentang kebesaran Tuhan. Itu adalah investasi untuk masa depan anak-anak kita. Tapi hari ini rupanya ada yang lebih menarik daripada hal ini. Masing-masing sibuk memegang HP-nya sendiri-sendiri. Jadi nggak ada komunikasi. Nah, itu harus di stop. Karena ayat ini tidak akan pernah dilaksanakan kalau masing-masing chatting dengan komunitasnya sendiri yang ada di dalam WA grupnya masing-masing. Padahal belum tentu waktu itu kembali. Sampai hari ini pun minggu ini 3 minggu ini masuk mulai minggu ketiga, saya punya tugas MC atau ngomong cucu. Nah, karena apa? Orang tuanya lagi sibuk. Nah, jadi saya tiap kali duduk cerita siapa Yesus, ngapain, saya kesaksian, saya cerita. Semua dikaitin sama Yesus. Jadi cucu saya yang namanya Kera itu udah mulai bawel, nanya, kenapa Yesus begini, kenapa Yesus begitu? Buat apa Yesus begini, buat apa Yesus begitu? Dia tanya dan saya ceritain semuanya. Bahkan ada Bible yang bergambar. Karena itu kesempatan berharga. Sehingga dia tahu apa yang harus dilakukannya. Makanya gak ada maminya, gak ada dedinya. Pada saat jam makan siang, Kera please ajak dedek Chloe yang baru 11 bulan pray together untuk your lunch. Akhirnya mereka berdoa, dia diktein adiknya, dia bersuara dengan kencang berdoa dan dipegang tangannya. Adiknya udah tahu kalau disuruh berdoa, dia langsung udah lipat tangan. Mereka berdua doa makan siang. Nah, itu pun dilakukannya. Nah, hal itu sudah dilakukan dari sejak sedini mungkin. Itu maunya Tuhan. Jadi para orang tua yang gak ada kata terlambat untuk memulai ya, yang punya anak-anak yang masih kecil. Dan untuk yang sudah besar pun gak ada salahnya melakukannya bersama-sama keluarga. Nah, berikutnya saya mau kasih tahu data yang ada
yang membuat kenapa ada silent killer in the family. Ini adalah data baru masuk ke mana ya? Kompas. 25 Mei 2023. Pas setahun yang lalu ya. Hari ini 26 Mei ya. Pas setahun lalu Indonesia urutan ketiga fatherless country. Ini menurut psikolog UGM. Jadi ada Fakultas Psikologi di UGM melakukan survei dan dampaknya. Lihat di sini dampaknya ada 5. Pertama, hambatan dalam pembentukan identitas gender dan peran seksual. Yang kedua, penurunan perform akademis. Ketiga, kesulitan penyesuaian psikososial. Jadi sulit bergaul dalam komunitas. Keempat, kontrol diri rendah dan self estimate juga rendah. Jadi minder ya. Dan yang kelima, risiko munculnya psikopatologi pada anak. Saya katakan mental illness sekarang menjadi tinggi kasusnya dan pembunuh yang cukup ranking atas 4 besar dibanding kasus-kasus penyakit yang tidak menular ya. Malah kasus menular turun. Kalau ranking 3 dunia itu prestasi, apakah harusnya kita berkaca? Ini adalah satu hal yang kita harus periksa, apakah negara kita begitu bagusnya dengan kriteria ini? Tentu sama sekali hancur. Begitu banyak generasi muda, gak ada figur ayah. Makanya kita harus jangkau mereka. Mereka harus tahu namanya ayah lewat ayah yang baik. Karena ayah dunianya tidak berperan. Lanjut ya, ini sesuatu yang buruk yang harus kita tanggulangi. Berikutnya lagi, ada logo, ini ada di medsos. Love make a family. Kata-katanya sih bagus. Love make a family. Gambarnya yang gak bagus. Ada yang ngerti gambarnya? Mungkin anak-anak Ero tahu ya. Gambar itu adalah logonya LGBT. Jadi family di sini adalah bisa saja family yang dibangun bukan sebagai penolong yang sebadan, tetapi dalam bentuk bisa saja biseksual, bisa homoseksual, bisa macam-macam. Nah, jadi kalimat ayat kasih mulai diselewengkan oleh iblis supaya dengan modal kasih kita bisa menghalalkan segala cara untuk menyatakan kasih. Kasih sih kasih, tapi caranya yang salah. Oke, kita bahas lebih lanjut ya. Apa pendapat kelompok ini? Nah, kita lihat. Ini juga baru Agustus 2023 ada di medsos. Banyak channel YouTube Kids yang mengandung unsur LGBT, orang tua harus hati-hati. Jadi saya terakhir kemarin, minggu-minggu kemarin pergi ke rumah anak saya, YouTube sudah di-close untuk cucu. Tidak boleh lagi akses ke YouTube. Jadi kalau mau lihat YouTube harus barengan sama mami atau daddy. Nggak ada sendiri. Karena apa? Terlalu banyak penyusup-penyusup yang masuk lewat filmnya anak-anak. Nah, jadi orang tua yang punya anak-anak, hati-hati. Berikutnya lagi, buku di pasaran juga banyak, nggak cuma e-book, tetapi juga di toko-toko buku LGBTQ ditambah queer, yaitu questioning, yaitu gendernya nggak jelas. Jadi ini adalah children book, ada di mana-mana. Makanya hati-hati ya, karena iblis itu sangat-sangat licik. Tampilnya dengan cantik sehingga nggak keciri dan terselimuti, orang tua sering tertipu. Lebih lagi, kita tahu tambah sekarang dulunya LGBT sekarang tambah Q ya. Boleh cari sendiri di Google. Q itu queer atau questioning di mana gender itu nggak penting. Gender itu apa aja oke. Yang penting kamu maunya jadi apa terserah. Itu adalah hak kamu. Ternyata menjadi Tuhan ya. Kalau kita tidak bisa lahir karena minta kita lahir sebagai apa. Tuhan sudah menetapkan. Slide berikutnya. Ini adalah penyuluhan di sekolah. Untung di Indonesia masih dilarang. Di tempat-tempat lain guru sudah memasukkan LGBT dan mempromosikannya di bangku sekolah. Indonesia masih ketat ya, bersyukur untuk Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila kita ya. Berikutnya lagi, ada yang pernah bertanya, lihat cek di sekolah Anda, apakah sekolah anak-anak Anda atau yang masih sekolah Ero, ada logo ini enggak di toilet? Kalau ada sudah mulai sekolah itu mulai
merestui LGBT. Jadi kalau pilih sekolah mikir 2 kali dengan logo ini. Nanti kalau anak-anak sensitif akan tanya. Karena sampai hari ini kalau mau ke toilet kan Kera selalu bisa ditemenin. Diam, yang sono Oma, yang sini Dedi, yang sono kita berdua Oma. Nah kalau ada ini dia akan tanya, kita boleh nggak ke situ? Nah gawat lagi ceritanya ya. Nah berikutnya, survei komunitas. Ini udah publish di Republika. Saya kasih tahu ini karena ini begitu menyusup, begitu kencang sampai di akhir zaman ini. Ini juga 24 Mei 2023. Survei komunitas LGBT terus berkembang di skala nasional maupun global. Di berita ini dicantumkan untuk survei ini dilakukan di 71 negara oleh penelitinya. Dan dari seluruh yang responden, ternyata hasilnya 30% LGBT. 30% itu besar atau kecil? Besar banget. 30% dari responden, 70% yang normal. Normal itu kayak kita-kita, ya kan, kayak kita-kita ini masih normal. Kalau yang nggak normal memang nggak ketahuan, yang tahu dirinya sendiri dan Tuhan. Ternyata 30% dari responden yang dilakukan di survei ini. Nah kita lihat foto berikutnya, ada beberapa gambar yang ada di medsos. Kelihatannya bagus ya, tapi ini wajar apa enggak? Keluarga sudah terbentuk dari suami istri, tetapi suami istrinya kok dua-dua perempuan. Dan juga gambar berikutnya kita lihat, kok dua-dua laki. Nah hal ini lama-lama kalau dilihat sama anak-anak, dia mengatakan it's fine. Yang penting love, ya kan? Yang penting adalah sayang. Nah oleh karena itu, saya kenapa sebutkan silent killer? Ternyata di akhir zaman ini, ada 2 jenis silent killer yang the highest. The highest di dalam keluarga, 2 case dari data tadi di medsos. Pertama adalah fatherless, kedua adalah LGBT. 2 poin ini adalah pembunuh, penghancur terbesar di keluarga zaman now. Saya mau kasih tahu. Kenapa? Karena sudah mulai menyusup masuk gereja. Dan mulai saya ditelepon kiri kanan karena background saya dokter. Beberapa gereja teman-teman saya yang ibu-ibu gembala atau bapak gembala mulai menelpon saya. Bu Tini bisa nggak ngelayanin anak jemaat saya yang lesbi misalnya. Dan itu nggak mudah. Itu nggak mudah jujur. Karena terlalu kuat pengaruh luar. Dan keluarga terlindas dan akhirnya kalah. Dan saya waktu itu sempat mau melayani, kita bilang perlu doa puasa. Tetap gagal karena anaknya sudah dikunciin di kamar, dia pecahin kaca jendela, anak perempuan ya, pecahin kaca jendela keluar, hilang tanpa jejak, gak ada alamatnya sampai hari ini, dan orang tuanya nangis cerita ke saya. Saya bilang hanya Tuhan yang bisa menolong. Doa, puasa, terus penyembahan, minta Tuhan kirim anak kamu kembali. Karena kita gak bisa cari di mana, dia belum nemu anaknya di mana. Nah, saya mau kasih tahu ayat firman Tuhan tentang ayah. Tadi pertama fatherless ya. Sebetulnya ayah adalah pemimpin bagi anak-anaknya. Itu yang ideal. Tuhan memanggil para ayah untuk menjadi pemimpin bagi anak-anaknya. Para pria di ruangan ini. Sekalipun sudah jadi ayah, ayolah jadi pemimpin bagi anak-anak. Yang belum jadi ayah, siapkan rohani Anda. Siapkan mental Anda. Siapkan kepribadian Anda. Calon ayah sesuai Alkitab. Amin. Karena kalau enggak, cepat atau lambat, seberapa kuat, seberapa kokoh keluarga dibentuk, hancur pasti. Nah kita lihat ayatnya, ada 2 ayat. Pertama saya akan bacakan Kolose 3 ayat 21, nanti Bapak Ibu bisa baca Efesus 6 ayat 4. Efesus 6 ayat 4 nanti Bapak Ibu baca. Saya akan bacakan Kolose 3 ayat 21. Dan para ayah, janganlah membuat anak-anakmu sakit hati, sebab anak yang sakit hati tidak akan mau berusaha hidup dengan baik. Nah, jadi artinya semua orang tua pengen anaknya hidup dengan baik. Tapi jangan pernah para ayah melukai anak-anaknya. Boleh nggak sih bohong sama anak-anak? Pertanyaannya. Bohong sama Tuhan aja nggak boleh, apalagi sama anak-anak. Jadi jangan pernah tipu anak-anak kita. Tepati janji kita kepada anak-anak. Kalau kita menjanjikan sesuatu, tepati. Jangan menganggap remeh sekalipun dia masih usia balita. Katakan ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Jangan lukai perasaan anak-anak.
karena itu akan tertanam seumur hidupnya. Berikutnya Efesus 6 ayat 4. Silakan dibaca yang kuat. 1, 2, 3. Dan jika kamu adalah ayah, jangan membuat anak-anakmu sakit hati, tetapi besarkanlah mereka dengan didikan dan nasihat yang sesuai dengan ajaran Tuhan. Nah, ini tugasnya ayah. Kira-kira bisa dilakukan nggak kalau ayahnya malas baca Alkitab? Nggak bakalan. Gimana mau mendidik anaknya tentang ajaran Tuhan, orang bapaknya aja malas baca Alkitab, adanya juga main game online. Ya enggak? Nah, jadi berarti para ayah mulai tahu nih, saya ini punya tugas loh. Tuhan sudah memerintahkan itu dalam hidup saya. Jadi mulailah bukannya dosa kok main game online, bukannya dosa melakukan itu semua hobi nggak masalah, tapi jangan menyita waktu sampai menelantarkan tugas utama. Itu aja sebetulnya. Tuhan tetap mengizinkan tidak dosa kecuali melanggar firman ya. Justru karena kita punya hobi dan melanggar firman Tuhan, akhirnya terjadilah hal yang buruk. Karena kita tidak pernah mengajarkan, mendidik sesuai firman Tuhan. Nah, itu di peran ayah. Kita lanjut sekarang tema LGBT, kenapa saya sebutkan sebagai silent killer. Pemahaman yang salah tentang LGBT yang ada di lingkungan generasi sekarang. Saya mau kasih tahu, mereka dengan pakai logo ini, love is love. Logonya sih bagus, kata-katanya sih bagus. Tapi kalau kita lihat makna dari logo ini, kembali lagi bisa disalah interpretasikan. Ini pendapat kebanyakan. LGBT adalah sudah dari sananya alias given ada masalah kromosom atau DNA. Jadi sudah dari dalam perut ibunya dia lahir dengan kromosom DNA yang berbeda dengan yang normal. Jadi ya nggak apa-apa. Nggak masalah dia mau menjadi LGBT. Yang penting kita terima saja. Karena love is love. Balik lagi. Apa betul pendapat ini? Di ilmu kesehatan, saya sekolah kedokteran, nggak ada ilmu kromosom DNA ini. Kita lihat ayat firman Tuhan tentang dasarnya LGBT. Ini ayatnya tegas banget. Saya bagikan kenapa? Supaya kita orang tua bisa mendidik dengan keras, dengan disiplin tinggi, dan lakukan peran orang tua dengan baik. Pertama, Kejadian 1 ayat 27 mengatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah. Diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Ayatnya cuma itu bunyinya. Jadi, Tuhan tidak pernah menciptakan yang tidak serupa dengan Allah. Tuhan menciptakan kita serupa dengan Allah, yaitu laki-laki dan perempuan. Nah, jadi kalau ada gender yang lain, udah jelas bukan dari Allah. Nah, jadi jangan tertipu kita dengan rumor atau isu yang ada di medsos hari ini, yang bahkan ada organisasinya yang cukup kuat dan jumlahnya terus bertambah, yang menyuarakan hak asasi manusia, tetapi melanggar firman Tuhan. Itu namanya tertipu. Sampai kemarin pun saya masih ditelepon dengan beberapa orang, apalagi saya pernah kerja di WHO. Beberapa hamba Tuhan selalu nelfon saya, Bu udah lihat di TikTok? Saya bilang, waduh aku gak punya aplikasi TikTok di HP ku karena gak tertarik. Ada apa? Saya mau tanya, itu karena bawa nama WHO, apa itu betul? Emang tentang apa? Ternyata ada isu rumor untuk menyuarakan, mengumpulkan suara sebanyak-banyaknya urusan pelayanan kesehatan dengan menggunakan hak asasi manusia. Saya mau kasih tahu, dengerin ya. Semua negara anggota WHO sudah punya timnya sendiri untuk membuat peraturan, dan kalau peraturannya dilanggar dan dikompor-komporin nama provokator, itu yang salah provokatornya. Memangnya pemimpin negara kita nggak berpendidikan sehingga nggak tahu kalau ditipu? Tenang aja, WHO juga punya tim peneliti sendiri untuk tahu mana yang benar dan salah. Jadi nggak usah takut, jangan pernah mau diprovokasi ya. Karena mengumpulkan suara untuk menggaungkan sesuatu yang nggak benar, itu malah kita terseret untuk menjadi ngaco. Nah, berikutnya ada kisah juga di Alkitab tentang Kejadian 19 ayat 1-11, ini baca di rumah. Ini adalah kisah Sodom dan Gomora yang dimusnahkan Allah karena dosa seksual termasuk homoseksual waktu itu. Tuhan begitu marahnya sampai meluluh lantahkan, menyambar dengan api sampai Sodom dan Gomora rata. Kalau Tuhan gak marah dan itu memang boleh kata firman Tuhan, buat apa Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomora? Itu udah contoh di Alkitab ya. Baca di Kejadian 19 ayat 1-11. Lanjut kita ayat berikutnya tentang LGBT.
Ada Imamat 18 ayat 22. Ini ayatnya pendek, boleh minta tolong dibacakan? Imamat 18 ayat 22. Silakan. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Ayatnya jelas, Tuhan gak main-main dalam hal ini. Berikutnya ayatnya Imamat 20 ayat 13, saya bacakan sekali lagi. Ya, bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kekejian, pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Nggak main-main ya, dosa LGBT ya. Saya bagikan ayat ini karena terlalu santer di luaran sana. Kita harus waspada, jangan sampai keluarga kita menjadi targetnya. Berikutnya, sekarang kita bagaimana? Sekarang kita mau, udah itu biarin berkeliaran di luar. Yang penting kita tahu bagaimana mencegah silent killer di dalam keluarga. Bapak Ibu mau keluarga kita tetap kuat di masa akhir zaman ini, amin? Amin. Kita mau keluarga kita tangguh, mampu membedakan yang benar dan salah. Ada nomor satu yang ingin saya bagikan, berikanlah waktu yang berkualitas. Quality time itu adalah sangat penting. Sesibuk-sibuknya Bapak, Ibu, dan anak-anak semua dengan aktivitasnya masing-masing. Mulai hari ini, komitmen punya quality time with your family. Jangan nganggap remeh quality time. Jadi di dalam quality time, waktu yang berkualitas, kumpullah keluarga, cari waktu yang tepat. Jangan katakan, aduh sibuk ini, sibuk itu, hari ganti hari sibuk ini. Saya mau kasih tahu, sampai kiamat juga tetap sibuk. Ya kan? Berikan prioritas quality time untuk apa? Poin-poin ya, yuk slide berikutnya. Apa yang dilakukan dalam quality time? Build deep relationship. Bangunlah hubungan yang dalam dengan semua anggota keluarga. Jujurlah satu sama lain. Ngobrollah. Aku pengen ini, pengen itu. Ini boleh atau nggak boleh. Dan anak-anak bisa jujur. Mama, aku jatuh lagi dalam dosa. Kemarin kepencet, keklik, lihat pornografi. Anak-anak pun mengakuinya kepada kami. Jadi kemarin salah mah, aku salah. Bahkan Kevin pun pernah ngomong, aku salah mah dan nyesel. Habis ngapain? Aku tuh kerja capek banget, punya karyawan, bikin kesalahan lagi, saking emosinya, aku damprat mah. Dan kalimatku pedes banget. Hah? Terus? Iya, dia langsung sedih banget. Minta maaf udah maaf, habis itu aku nyesel, aku minta maaf. Kevin aja bisa cerita itu ke saya di masa dia udah menikah loh. Saya bilang good job, dan kamu minta maaf sama dia dengan sungguh-sungguh. Iya mah. Aku peluk dia, pegawainya laki, dia juga laki kan. Peluk dia, bro, sorry banget, aku kecapean jadi kata-kataku pedes. Aku damprat kamu karena kamu kesalah terus dan gak ngerti-ngerti. Bagus, saya bilang kamu mau rendah hati meskipun kamu yang gaji dia. Kamu mau minta maaf, itu hal sederhana komunikasi, deep relationship. Kalau kami gak punya deep relationship, Kevin gak akan cerita hal-hal seperti itu kepada kami. Michael juga sama. Kalau apapun yang dia alami, kegalauan hatinya, apa saja yang dia rasakan, dia cerita sama kami orang tuanya. Sebab mereka udah keluarga. Dan itu membuat keterbukaan, kejujuran, sehingga kita tidak numpuk masalah sampai terakumulasi. Please, jujurlah di dalam keluarga. Memang kadang-kadang bisa saja marah, konflik, tapi setelah itu kan kita minta maaf. Lalu, give the value. Standar nilainya apa? Ya jelas firman Tuhan dong. Value-nya firman Tuhan, karena itu yang harus kita pegang. Ya bagikan standar firman Tuhan. Bahkan keputusan merekrutmen karyawan pun, karena saya sudah pengalaman lebih lama di HRD, apalagi HRD internasional ya. Saya pun memutuskan penerimaan pegawai-pegawai yang masuk WHO. Saya termasuk diajak menjadi tim untuk memutuskan, termasuk menguji para pegawai baru di WHO waktu itu. Sehingga Michael paling sekarang lagi rekrutmen pegawai apoteknya. Ma ini kasusnya ini orang pertama begini, menurut mama yang mana? Termasuk rekrutmen suster di rumah buat Chloe. Orangnya ini fotonya dikirim semua. Ma yang mana ma? Menurut mama nih, mama lihat ini ma. Dia minta keputusan saya, meskipun keputusan saya enggak 100%. Tetapinya dia akan membawa kasus keputusan saya. Menurut mama, terus mereka rembukan sendiri suami istri, anak dan mantu saya. Mulai urusan rekrutmen suster, urusan rekrutmen pegawai apoteknya, termasuk Kevin, Nana, semua. Kita diskusi padahal bisnis mereka. Tapi diskusi karena dia menganggap kamu
kami yang senior sudah lebih berpengalaman. Hal itu terjadi sampai hari ini. Saya bersyukur dengan quality time yang kami miliki. Dan jangan lupa mesbah keluarga harus dilakukan. Jangan nganggap remeh ya. Gak punya waktu untuk mesbah keluarga, tapi punya waktu untuk chatting atau ngumpul di kafe. Nah, hati-hati. 2 Timotius 4 ayat 3, saya akan bacakan. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Begitu banyak berkeliaran informasi sesat dan sulit memilahnya. Kadang-kadang Betty, hati-hati. Makanya kalau kita sudah menanamkan quality time bersama value dan sebagainya, build deep relationship, mereka tidak akan terkecoh dengan aliran sesat di luar sana. Berikut yang kedua, kunci untuk menghindari silent killer tadi. Bagikan prinsip kebenaran firman Tuhan tentang dosa dan konsekuensinya kepada seluruh anggota keluarga. Jadi dosalah, ya gambar berikutnya, dosalah yang memisahkan manusia dengan Allah. Jadi hati-hati dengan bikin pelanggaran. Jadi selalu bukan nakutin ya, saya mau kasih tahu. Kita harus seimbang antara kasih dengan sifat Allah yang tegas dan adil. Jangan bilang kasih kebablasan tak kayak LGBT. Tapi kalau kita bilang kasih dan kebenaran firman Tuhan yang tegas, dan kalau ada dosa itu akan memisahkan hubungan kita dengan Tuhan, dan akibatnya fatal. Orang mikir berkali-kali untuk bikin dosa. Kita lihat ayatnya. Roma 6 ayat 23. Silakan boleh dibantu dibacakan. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Gak ada tawar-menawar, upah dosa adalah maut. Jadi makanya kita harus menekankan hal ini kepada anak-anak sedini mungkin. Bahwa Tuhan adalah adil, Tuhan adalah kudus, gak bisa dilawan, gak bisa dilanggar. Roma 2 ayat 5, saya akan bacakan. Roma 2 ayat 5. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Di sini dengan jelas bahwa konsekuensi dosa adalah maut, dan kalau kita nggak taat, itu kita namanya mengeraskan hati dan Tuhan akan menghakimi kita. Jadi anak-anak sedini mungkin juga harus tahu bahwa dosa bukan nyoba-nyoba, bukan icip-icip, sekali-sekali kita akan terjerumus lebih dalam lagi. Saya pun sudah melayani anak-anak itu bahkan di dalam gereja. Mereka diam-diam, mereka akhirnya menemui saya dan mengatakan bahwa mereka sudah jatuh dalam dosa-dosa LGBT. Saya bilang, aduh ini mah betul-betul ketat, mesti di mentoringnya sama yang mentor rohaninya. Kalau enggak jatuh lagi kayak narkoba. Kita lihat poin yang ketiga. Transferkan roh takut akan Tuhan. Nah, jangan sampai orang tuanya aja enggak takut sama Tuhan. Gimana mau ngasih roh takut akan Tuhan kepada anak-anaknya? Ulangan 6 ayat 2. Saya akan bacakan Ulangan 6 ayat 2. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Jadi roh takut akan Tuhan itu mulai dari diri kita bagikan ke anak kita, ke cucu kita, dan seterusnya. Dan kita punya pahala, yaitu kita akan menjadi sukacita dan lanjut umur kita. Amin. Katakan kiri kanan, bagikan roh takut akan Tuhan pada keluargamu. Jadi berarti 3 poin saya mau kasih tahu untuk menghindari silent killer menyusup masuk dalam keluarga. Ya, 3 poin ini diskusikan di dalam komsel. 1, berikan waktu yang berkualitas. 2, bagikan prinsip kebenaran firman Tuhan tentang dosa dan konsekuensinya. Seluruh anggota keluarga harus tahu itu. Jangan jatuh lagi di poin yang sama berulang-ulang, yaitu transferkan roh takut akan Tuhan. Nah, ini kesulitan buat orang yang dosanya sudah dinikmati. Kalau dosanya sudah dinikmati, susah melepaskannya. Laporlah, mintalah mentor rohani
untuk membantu melepaskan sebelum orang tersebut atau Anda jatuh lebih dalam, lebih buruk, dan akhirnya kita sulit lagi meninggalkan dan kita menipu Tuhan, dan itu kekejian bagi Tuhan. Amin. Saya minta para pelayan musik untuk maju ke depan. Saya akhiri firman Tuhan hari ini. Memang saya tahu gak mudah meninggalkan dosa. Tetapi mulailah dengan 3 poin ini yang sederhana. Sering ceritakan, sering sharekan kepada anggota keluarga. Berikan komitmen untuk itu. Saya percaya musuh di luar yang mengintip akan tertolak karena kita punya kesehatian di dalam keluarga kita. Amin. Katakan kiri kanan sekali lagi, keluargamu akan kuat di dalam Tuhan. Kamu akan kuat di dalam Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan, saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan Ku Rindu Setiap Waktu, hidupi kebenaranmu. Ku rindu setiap waktu, hidupi kebenaranmu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan. Haleluya Yesus. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Kita nyanyikan lebih sungguh, ku rindu setiap waktu. Ku rindu setiap waktu, hidupi kebenaranmu, bukan dengan kuatku, namun
Haleluya Yesus, haleluya. Tuhan, kami percaya hidup kami ada di tangan-Mu. Engkaulah yang berdaulat dan berkuasa sepenuhnya atas hidup kami. Tuhan, kami percaya juga hanya Engkaulah yang memegang kendali hidup kami. Biarlah dari firman-Mu pada pagi hari ini kami mau senantiasa berjaga-jaga. Terlalu banyak penipu di luar sana. Terlalu banyak aliran pengajaran yang bisa menipu kami atau bahkan membuat kami tidak mengerti sehingga kami terbawa. Tetapi pagi hari ini dengan kebenaran firman-Mu, satu-satunya pedoman dalam hidup kami. Biarlah kami mau menanamkan firman Tuhan di tengah-tengah keluarga kami. Kami menjadi keluarga yang kuat, kami menjadi keluarga yang mengenal Tuhan dengan baik, mengenal Tuhan lebih lagi. Kami mau menanamkan nilai firman Tuhan sebagai pedoman, sebagai standar di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Berkatin semua keluarga di tengah-tengah jemaat. Kami percaya jemaat-jemaat yang ada di sini bersama keluarga-keluarga masing-masing menjadi keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan. Keluarga yang memegang firman Tuhan. Keluarga yang punya waktu prioritas yang berkualitas untuk membahas firman Tuhan. Berkati jemaat CDC Tuhan. Kami tahu bahwa kami selalu harus berjaga-jaga. Karena iblis adalah penipu, pendusta. Kami tidak izinkan satupun anggota keluarga tercuri oleh iblis. Kami tolak segala kuasa-kuasa jahat, segala tipuan iblis, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Dan biarlah urapan Allah yang baru setiap hari turun atas keluarga kami. Thank you Lord, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan, untuk firman Tuhan yang menjadi pedoman dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Silakan duduk Bapak Ibu, puji Tuhan. Sudah diberkati dengan firman Tuhan? Amin. Ya, saya sangat diberkati dengan firman Tuhan dan kita semua pasti sangat diberkati dengan firman Tuhan. Terima kasih buat Dr. Tini yang sudah menyampaikannya dengan baik. Dan kita semua percaya bahwa Tuhan mengasihi keluarga-keluarga tempat ini. Amin. Dan tidak ada yang terlambat. Yang belum berkeluarga pun Tuhan sedang mempersiapkan untuk kita menjadi keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan. Ya, jadi baiknya saudara tetap cinta Tuhan. Ya, kita berterima kasih buat orang tua yang ada di tengah-tengah kita dan anak-anak berterima kasih buat orang tua yang ada di tengah-tengah kita. Kita berterima kasih buat Tuhan. Kita berterima kasih buat pastor juga yang ada di tempat ini. Kita semua sangat dicintai oleh Tuhan dan tidak ada satupun yang terbuang. Semuanya dikasih oleh Tuhan. Dan pagi hari ini kami juga ingin menyambut bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini. Kalau boleh angkat tangannya, kami ingin menyambut saudara. Ya, welcome home. Ya, selamat datang dan kami rindu Bapak atau Ibu, saudara yang baru pertama bisa bersama-sama dengan kami di minggu selanjutnya. Silakan boleh memberikan salam. Nanti setelah ibadah ini diharapkan untuk Bapak dan Ibu yang baru pertama boleh berjumpa dengan Hello Team. Ya, kami ingin berkenalan dengan saudara. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan, kita bertambah lagi anggota keluarga kita. Ya, minggu depan akan lebih bertambah lagi. Amin. Kita bawa anak-anak kita bawa orang tua kita bawa keponakan kita. Ya, dan kita akan sama-sama dalam ibadah di tempat ini. Dan saat ini saat yang terindah juga buat kita semua. Kita akan memberikan offering, persembahan kita, perpuluhan ataupun diakonia. Di bangku saudara ada amplop, saudara ingin memberikannya secara cash atau tunai silakan. Atau saudara juga ingin transfer atau scan QR barcode ini silakan saudara memberikannya karena saudara bersyukur untuk berkat-berkat Tuhan. Saya akan bacakan ayat di dalam Filipi 4 ayat yang ke-19 dan 20. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ayat yang ke-20, dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Saya percaya kita memberikan persembahan kita, perpuluhan kita memuliakan nama Tuhan. Ya, kita tahu semua itu berkatnya daripada Tuhan. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih Tuhan, kami kembali bersyukur kepada Tuhan Bapa kami yang baik.
Allah yang mencukupi segala kebutuhan kami, Allah yang bertanggung jawab dan Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Saat ini kami datang dengan rasa syukur kami ingin memberikan persembahan kami, perpuluhan kami, bahkan biaya diakonia kami Tuhan. Kami mau Tuhan kami boleh sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan. Kami mau taat, kami mau terus mengasihi Engkau Tuhan. Kami memberi dengan sukacita, kami memberi untuk memuliakan nama Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan selama-lamanya, haleluya, amin. Amin. Silakan memberi, saya akan berikan waktu beberapa saat. Oke, baik. Terima kasih buat persembahan saudara. Nanti setelah pulang dari tempat ini, sebelum pulang di tempat ini, amplop yang saudara isi boleh dikembalikan di kotak putih di belakang ya, sebelum pintu keluar. Oke, terima kasih. Dan saat ini kita juga mau berterima kasih kepada volunteer yang sudah bersiap-siap dari kemarin. Ya, mari kita bangkit berdiri semua, bertepuk tangan, katakan thank you volunteer. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you semuanya volunteer. Anda luar biasa mengerahkan tenaga saudara, pikiran saudara, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Dan kami juga mengundang buat Bapak Ibu anak muda ya yang mau menjadi volunteer, welcome ya. Jangan malu-malu, saya nggak bisa apa-apa. Saudara punya apa-apa ya. Jadi saudara bisa gunakan apa yang saudara punya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami sangat menyambutnya. Dan minggu depan tanggal 2 Juni kita akan dilayani oleh pastor dari Bandung, ICC Bandung ya. Pastor Faisal ya, pasti sudah kenal semua ya. Dan pastikan saudara datang di tanggal 2 ini karena tanggal 2 ini juga bertepatan ya dengan ulang tahunnya gereja kita ya. Sudah umur berapa ya? 3. Umur 3, berarti giginya udah tumbuh ya, udah berjalan ya. Berarti udah makin besar ya. Jadi gereja kita udah semakin besar, semakin dewasa. Jadi bagi saudara yang mungkin minggu depan ada apa-apa, kesini dulu ya, kesini dulu ya. Jadi pastikan saudara berkumpul bersama-sama, kita akan bersyukur bersama-sama minggu depan. Dan pesternya jauh-jauh dari Bandung ya, mereka akan sungguh melayani kita, kita siapkan hati kita. Dan minggu depan juga ada CD Sikit di jam yang sama, jam 9. Jadi pastikan mereka ikut di sekolah minggu. Selain di rumah juga kita bawa anak-anak kita di sekolah minggu. Karena firman Tuhan juga diajarkan di sana. Karakter juga akan dibentuk di sana. Dan pastikan anak-anak kita bertumbuh dalam takut akan Tuhan. Dan mesbah doa diadakan hari Senin jam 7 malam. Ini masih Zoom ya. Jadi link akan dibagikan pada hari Senin atau melalui ketua sel saudara. Jadi setiap Senin pulang kerja ya, masih ada waktu jam 7 kita sama-sama berdoa bersama-sama, kita berdoa buat bangsa, berdoa buat saudara kita. Ya pastikan saudara bisa hadir dan ini sangat memberkati kita semua dan melatih rohani kita juga untuk terus berdoa di dalam Tuhan. Dan kalau yang doa onsite itu di Ruko Pamoyanan, itu kalau yang hari Rabu itu yang youth ya. Jadi ada mereka doanya hari Rabu jam 5. Kalau yang umum hari Kamis ya, hari Kamis pukul 6 sore ya. Jadi hari Kamis pukul 6 sore semuanya diundang. Ya, bukan hanya pendoa saja, semuanya yang rindu untuk berdoa. Ya, semuanya yang rindu untuk menyembah Tuhan, semuanya yang rindu untuk sama-sama datang hadirat Tuhan, datanglah di hari Kamis. Ya, ini terbuka untuk kita semua. Kemudian expand class hari ini ada ya, hari ini siapa yang ikut spiritual journey jangan pulang ya, jangan tiba-tiba lupa ya. Hari ini ada kelas yang terakhir ya, yang terakhir untuk kita lanjut masuk dalam ladang Tuhan ya, bukan yang terakhir belajarnya, tapi prakteknya terus ya pada pukul 11.30. Jadi pastikan saudara jam 11 itu sudah ada di sini ya, lewat-lewat dikit lah. Jangan jam setengah 12 baru datang masih ngap-ngapan dengar firman Tuhan nanti ngantuk. Ya, jadi pastikan sudah persiapkan waktunya dengan baik sehingga waktu kita belajar, kita menyimak dengan baik, kita menangkap apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kemudian Aero Camp, wow ada camp ya, wow luar biasa. Ini bulan depan, tanggal 16 sampai 18 Juni,
Dan biayanya 350.000 per orang ya, bukan per tim, per orang. Ya, jadi saudara pastikan sudah pasti menabung ya dari kemarin-kemarin ya. Dan juga udah ada basar ya, terima kasih untuk dukungan saudara-saudara semua. Itu untuk mendukung Aero Camp dan juga akan dilayani oleh Pastor Jensen. Ini juga dari Bandung ya. Jadi semangat ya, yang Aero mana Aero? Oh ya, semangat ya. Pasti akan ada sesuatu yang baru yang daripada Tuhan. Dan kemudian Kersel, kita di tengah-tengah minggu kita ada Kersel. Saudara boleh masuk di Kersel yang saudara cocok di sini, umur sesuai umur ya, yang remaja, yang youth, yang keluarga, yang ibu-ibu semua ada di situ. Pastikan saudara hadir di Kersel tersebut. Ya, karena ini adalah keluarga kita yang kedua. Ya, jadi kita bisa saling membangun, saling terbuka satu dengan yang lain, saling menguatkan ya, saling mengingatkan dan saling mendoakan. Ya, dan yang terakhir adalah setelah kita ibadah ini kita akan ada coffee time ya. Coffee time itu kita bisa duduk ngobrol bersama, bersilaturahmi ya. Dan ini adalah waktu yang indah buat kita saling menyalurkan kasih kita. Ya, demikian saya mengundang Pastor Chris untuk tutup dalam doa. Wow, jemaat yang dikasih Tuhan, kita dapat sesuatu hari ini. Siapa yang dapat sesuatu bisa angkat tangan dan sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan. Hari ini terima kasih untuk pelayanan Pastor Tini di tempat ini dan kita merasakan bahwa kita diingatkan kembali. Kita adalah satu keluarga di dalam Tuhan. Bangun hal-hal yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Dan kita ingat bahwa keluarga itu sangat penting, sangat penting. Jadi mulai kita tengok lagi keluarga kita masing-masing setelah kembali dari ibadah ini. Kita cek lagi. Pernah nggak bayangkan kalau kita berkendara, Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita punya sepeda motor, dipakai aja terus. Nggak pernah dicek olinya, bannya, apa aja spare partnya, kita pakai terus. Lama-lama rusak. Dan rusaknya parah. Ingat, kalau kita maintenance, rawat, sedikit demi sedikit, maka terus dia kendaraan bisa berumur panjang. Apalagi kita sebagai ciptaan Tuhan, ada manual booknya, firman Tuhan. Baca. Firman Tuhan dibaca dan kita ikuti aturan-aturan Tuhan. Sehingga kita merasa aman, merasa nyaman, dan tenang dalam Tuhan. Saya percaya Tuhan memberikan arahan melalui Roh Kudus dan petunjuk melalui Roh Kudus. Kita dibimbing. Kita nggak bisa, tapi kita bisa karena ada Roh Kudus. Sekali lagi, Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Firman Tuhan ini pegang. Kita diciptakan oleh Tuhan menurut gambar yang percaya, katakan amin. Amin. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Artinya Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Kita sebagai laki-laki kita bisa menerima ciptaan dari Tuhan. Dan kita sebagai perempuan kita bisa menerima ciptaan dari Tuhan. Dan Tuhan mengasihi kita. Hari ini kita diperlengkapi, kita diingatkan kembali bahwa iblis ingin menghancurkan, merancang kehancuran bagi setiap keluarga. Tapi Tuhan Yesus menyelamatkan setiap keluarga. Ada di sekitar kita banyak keluarga-keluarga yang belum mengenal Tuhan. Kita doakan, kita bawa kepada Tuhan. Sekali lagi, hari ini kita akan akhiri ibadah kita
Kita bangkit berdiri semua. Kita berbahasa roh. Ora basikarabaya. Sikarabakaya rabahaya rabakaya. Ora bakaya rabakaya rabakaya. Sikarabakaya rabakaya. Sikarabakaya rabakaya. Ora bakaya rabakaya rabakaya. Ora bakaya rabakaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan yang begitu mengasihi kita. Dia ingin hidup kita terus untuk dapat mengenal Tuhan lebih lagi, mencintai Tuhan, dan mengalami Tuhan secara pribadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan melindungi engkau. Tuhan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah cinta kasih dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai hidup kita dari sekarang sampai Maranatha. Yang diberkati di dalam nama Yesus katakan amin. Haleluya.